Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa, kita bertemu lagi masuk pada materi MSDM Internasional. Pada pertemuan 2 ini, materi yang akan dibahas adalah topiknya ruang lingkup MSDM Internasional. Tujuan instruksional mata kuliah. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan 1. Memahami dan mampu mendeskripsikan definisi MSDM pada lingkup global. 2. Memahami dan mampu mendeskripsikan konsep manajemen dalam konteks global. 3. Memahami dan mampu mendeskripsikan pendekatan MSDM pada bisnis internasional. 4. Memahami dan mampu mendeskripsikan perbedaan antara manajemen sumber daya manusia domestik dan MSDM internasional. 5. Memahami dan mampu mendeskripsikan dimensi MSDM internasional. 6. Memahami dan mampu mendeskripsikan aktivitas-aktivitas SDM internasional. 7. Memahami dan mampu mendeskripsikan kategori bangsa dan kategori karyawan yang terlibat dalam bisnis internasional. Referensi yang digunakan pada materi ini berasal dari beberapa sumber. 1. Gary Dessler, Human Resource Management, edisi 11 tahun 2008. Yang kedua, dari Milmore dan kawan-kawan, 2007, Strategic Human Resource Management. Ketiga, Mondi, Erwin, Human Resource Management, edisi 10, 2008. Dan beberapa sumber lain dari internet. Pendekatan yang digunakan dalam MSDM global atau MSDM internasional adalah 1. Cross Culture Management. Yang kedua, fokus pada aspek manajemen perusahaan multinasional. Yang ketiga adalah hubungan industrial komparatif yang menggambarkan atau membandingkan antara sistem SDM di beberapa negara. Saya akan jelaskan terkait dengan cross culture management. Jadi artinya pendekatan MSDM internasional itu akan melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Artinya kultur atau budaya daripada beberapa negara yang dihadapi oleh manajer SDM internasional adalah bukan hanya satu budaya, artinya terdiri dari budaya-budaya yang berasal dari beberapa negara yang berbeda. Karena dengan adanya perbedaan budaya itu berarti bahwa akan memberikan perbedaan di dalam perilaku. Sedangkan MSDM itu akan berhadapan dengan manusia-manusia, sehingga perilaku karyawan yang berasal dari negara yang berbeda akan memberikan dampak atau memberikan action atau memberikan respon yang berbeda-beda dari satu negara dan negara lain. Misalnya saja persepsi karyawan terhadap suatu disiplin. Kalau mungkin tenaga kerja lokal menganggap bahwa disiplin itu tidak terlalu penting. Tetapi ketika kita berhadapan dengan SDM di luar Indonesia, katakan aja yang berasal dari Cina atau berasal dari ekspatriat Amerika, tentunya mereka akan sangat menghargai waktu, sangat menghargai disiplin. Sehingga bagaimana manajer SDM nanti melakukan pendekatan itu juga mempertimbangkan aspek faktor-faktor budaya dari mana karyawan itu berasal. Yang kedua, yaitu fokus pada aspek-aspek MSDM di perusahaan multinasional. Artinya, MSDM internasional, manajer MSDM akan
sangat memperhatikan aspek-aspek atau perlakuan-perlakuan atau aturan-aturan SDM pada perusahaan multinasional, karena pada perusahaan multinasional itu biasanya sudah memperlakukan aturan-aturan yang berbeda daripada perusahaan domestik, apalagi perlakuan atau aspek SDM pada misalkan usaha UMKM. Nah, itu tentunya akan sangat jauh berbeda. Pada perusahaan multinasional biasanya sudah aturan-aturan kepegawaian itu sudah berlaku standar internasional, sehingga hal ini memberikan pendekatan yang berbeda bagi manajer ketika berhadapan dengan karyawan yang berasal dari perusahaan multinasional. Yang ketiga, hubungan industrial itu komparatif, artinya hubungan industrial antara Indonesia, antara Malaysia, ataupun Singapura, kemudian Amerika, Iran, Irak, itu tentunya akan memiliki hubungan industrial yang berbeda-beda. Untuk di Indonesia, hubungan industrial seperti yang kita ketahui antara bagaimana perlakuan antara di kita atau di perusahaan biasanya akan membutuhkan hubungan yang harmonis antara beberapa pihak yang terlibat dalam industri, karena mau tidak mau apabila ada hubungan yang harmonis akan menjauhkan dari konflik dan juga akan menjauhkan perusahaan dari terjadinya demo. Nah, apabila hubungan industrial dari masing-masing negara telah dipahami oleh manajer SDM internasional, nah itu tentunya akan lebih memudahkan bagaimana cara menghandle karyawan pada perusahaan multinasional. Selain pendekatan, ada 3 dimensi pada MSDM global. Menurut Morgan tahun 96 halaman 44. Morgan menjelaskan bahwa dimensi-dimensi tersebut adalah 1. Aktivitas-aktivitas SDM yang luas. Artinya, aktivitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya manusia pada MSDM global itu memiliki aktivitas yang lebih luas. Karena apa? Menyangkut aktivitas pengelolaan SDM antara internal dan eksternal, yaitu karena MSDM internasional akan berhubungan dengan banyak negara yang tentunya akan memiliki aturan, memiliki perlakuan, memiliki hukum, memiliki aturan pajak yang berbeda-beda, sehingga ini akan menjadikan bahwa berhubungan dengan MSDM global itu menjadikan aktivitas SDM itu menjadi lebih luas, artinya lebih kompleks. Kemudian dimensi yang kedua yaitu kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas MSDM internasional. Nah, ini karena kita berbicara pada perusahaan multinasional atau perusahaan global, sehingga nantinya akan terjadi bahwa katakan aja selain negara yang memiliki atau negara asal, ya katakan aja McDonald memiliki negara asal itu di Amerika, tapi kemudian dia akan memiliki negara tempat untuk dia bisa mengembangkan usahanya sebagai pusat. Nah, kemudian
nanti juga akan memiliki negara-negara lain yang bisa dijadikan sebagai pasar ya untuk market share-nya. Nah, itu juga artinya akan melibatkan negara atau melibatkan bangsa lain dalam operasional industri global. Kemudian yang ketiga adalah kategori karyawan dalam perusahaan multinasional. Artinya di sini menjelaskan bahwa karyawan-karyawan itu akan berasal dari beberapa negara, di mana negara-negara tersebut ada yang sebagai kantor pusat atau sebagai kantor cabang. Aktivitas-aktivitas SDM yang luas pada MSDM internasional bisa dijelaskan sebagai berikut. Jadi aktivitas MSDM itu bisa melakukan pengadaan tenaga kerja, kemudian melakukan alokasi MSDM pada beberapa departemen atau bagian, kemudian bagaimana memanfaatkan SDM. Nah, aktivitas ini itu juga harus sinergi dengan aktivitas SDM yang biasanya dilakukan baik pada perusahaan lokal maupun internasional. Apa sih aktivitas MSDM yang biasa dilakukan? Artinya berlaku umum ya, yaitu bahwa sesuai tugas dan fungsinya MSDM itu harus melakukan perencanaan sumber daya manusia. 1. Yang kedua, MSDM juga harus menyusun staf melalui rekrutmen, seleksi, maupun penempatan. Yang ketiga, manajemen kinerja. Artinya, MSDM itu harus mengelola bagaimana kinerja daripada karyawan. Kemudian, melakukan pelatihan dan pengembangan. Berikutnya yaitu melakukan atau memberikan balas jasa berupa kompensasi dan tunjangan-tunjangan. Yang terakhir, aktivitas MSDM itu juga harus membina atau melakukan hubungan industrial. Nah, kegiatan aktivitas MSDM ini itu harus sinergi terkait dengan pada pengadaan tenaga kerja tadi, alokasi SDM tadi, pemanfaatan SDM itu juga artinya bisa tersinkronisasi kedua-duanya antara bagaimana pengadaan, alokasi dan pemanfaatan dengan aktivitas MSDM secara rinci, sehingga boleh dikatakan bahwa ketika pengadaan tenaga kerja dilakukan, itu bukan pada hanya pengadaan tenaga kerja domestik, tapi juga pada pengadaan tenaga kerja secara internasional. Alokasi SDM dengan adanya, katakan aja pada perusahaan multinasional pasti akan memiliki ekspatriat atau orang asing yang dipekerjakan pada perusahaan. Nah, ini akan membutuhkan atau teknik tersendiri dalam melakukan alokasi SDM. Kemudian bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan SDM yang ada, istilahnya misalkan kalau perusahaan memiliki ekspatriat yang merupakan tenaga ahli, nah itu perusahaan harus pandai-pandai memanfaatkan bagaimana supaya kompetensi yang dimiliki ini, katakan aja, bisa ditularkan kepada karyawan-karyawan yang berasal dari domestik, sehingga nanti diharapkan ada peningkatan kompetensi karyawan melalui aktivitas tadi. Kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas MSDM internasional ada 3, yaitu parent country atau negara induk, host country atau negara tuan rumah, dan third country atau negara ketiga. Penjelasannya sebagai berikut.
Parent country atau negara induk adalah negara tempat berdirinya kantor pusat sebuah perusahaan. Contohnya, negara Amerika Serikat adalah negara induk dari bisnis McDonald. Kemudian, host country atau negara tuan rumah adalah negara tempat organisasi negara induk berusaha menempatkan atau sudah menempatkan suatu fasilitas atau usaha atau perusahaan. Contoh adalah negara Indonesia menjadi negara tuan rumah bagi usaha McDonald karena McDonald telah beroperasi di Indonesia. Third country atau negara ketiga adalah negara di luar negara tuan rumah atau negara induk. Dan sebuah perusahaan bisa saja memiliki fasilitas di sana ataupun tidak. Contoh, beberapa outlet McDonald yang ada di beberapa negara, misalnya Malaysia, Singapura, Filipina, atau Thailand, atau Singapura, atau Australia, bisa juga dikatakan sebagai third country, walaupun McDonald tidak ada di sana. Jadi adalah negara tempat beroperasi atau negara tempat market atau sasaran pasar atau tempat untuk mengambil bahan baku misalnya, itu bisa dikatakan sebagai third country atau negara ketiga. Jadi intinya di negara ketiga itu sebuah bisnis atau industri global memiliki atau tidak memiliki usahanya di sana atau kantor pusatnya di sana, bisa dikatakan sebagai third country. Dalam bisnis global seringkali melibatkan tenaga kerja asing, ya, atau dikatakan sebagai ekspatriat. Nah, ekspatriat di sini dijelaskan sebagai istilah yang digunakan untuk karyawan yang dikirim oleh sebuah perusahaan di sebuah negara untuk mengelola operasi di negara berbeda. Nah, di sini katakan aja ada beberapa orang asing yang bekerja di Indonesia, itu bisa dikatakan sebagai ekspatriat. Bukan saja yang hanya orang-orang seperti orang Amerika, orang Australia, orang Rusia, ya kan, orang Jerman, tapi kayak orang Hong Kong, orang Jepang, orang Korea, itu bisa dikatakan sebagai ekspatriat. Jadi semakin meningkatnya globalisasi dunia usaha, dalam MSDM internasional itu akan dibedakan berbagai tipe dari ekspatriat. Ada 3 kategori karyawan dalam perusahaan multinasional, yaitu 1. Parent Country National atau PCNS, 2. Host Country National atau HCNS, yang ketiga Third Country Nationals atau TCNS. Penjelasannya sebagai berikut. Parent Country National itu adalah karyawan yang berasal dari negara asal atau karyawan yang lahir dan tinggal di negara induk. Misalnya, ekspatriat
atau orang asing kelahiran Amerika yang bekerja di McDonald Amerika. Untuk host country national dijelaskan sebagai karyawan negara tuan rumah, yaitu karyawan yang lahir dan dibesarkan di negara tuan rumah. Contohnya, orang Indonesia yang bekerja di kantor McDonald di Indonesia. Indonesia memiliki kantor operasional McDonald yang induknya ada di Amerika. Sehingga ketika orang Indonesia bekerja di kantor operasional McDonald yang ada di Indonesia, dia dikatakan sebagai host country national. Yang ketiga, third country national adalah karyawan negara ketiga, yaitu karyawan yang lahir di negara selain negara induk dan negara tuan rumah, tetapi dia bekerja di negara tuan rumah. Contoh, orang yang lahir di Korea, ya, yang kemudian bekerja di McDonald di Indonesia. Dalam MSDM internasional ada kebijakan-kebijakan terkait dengan penempatan atau dikatakan sebagai staffing policy. Ya. Ada beberapa hal, misalkan jumlah dan proporsi HCNS, TCNS, dan ekspatriat untuk ditempatkan di kantor-kantor dan pabrik-pabrik di seluruh dunia. Artinya, manajer SDM internasional itu telah memiliki kebijakan-kebijakan terkait berapa orang atau berapa persen di salah satu departemen pada perusahaan multinasional itu harus ditempatkan ekspatriat atau tenaga kerja asing. Nah, itu tergantung kepada kebijakan MSDM perusahaan multinasional masing-masing, karena tentunya akan tidak sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Kemudian, di mana dan bagaimana merekrut individu-individu tersebut dan bagaimana memberikan kompensasi terhadap mereka atas kinerjanya. Nah, itu juga tergantung kepada kebijakan dari setiap perusahaan multinasional. Nah, kembali lagi, di dalam kebijakan berapa besar kompensasi yang diberikan, ya kan? Berapa besar tunjangan yang diberikan atas kinerja daripada tenaga kerja asing atau ekspatriat, itu tergantung daripada kapabilitas atau kemampuan perusahaan seberapa besar dia mampu membayar. Dan itu tentunya memberikan keleluasaan bagi setiap perusahaan multinasional untuk menentukan kebijakannya, karena tidak ada standarnya baku, ya. Artinya standar bagaimana ekspatriat itu harus dibayar. Tapi walaupun tidak ada standar, tapi ada ukuran-ukuran yang layak untuk membayar seorang ekspatriat. Dan itu juga tergantung kepada seberapa tinggi kapabilitas, kompetensi yang dimiliki oleh tenaga asing tersebut. Itu juga akan membedakan berapa kompensasi yang akan diterima. Kemudian, apakah praktek-praktek kepegawaian akan diseragamkan
di seluruh lokasi atau disesuaikan dengan setiap lokasi. Nah, itu juga kembali lagi kepada suatu kebijakan, ya kan? Kebijakan yang diambil oleh industri atau perusahaan, ya, yang memiliki tenaga kerja asing di beberapa negara. Itu menjadikan suatu aturan yang berbeda-beda. Artinya masing-masing perusahaan multinasional itu memiliki kebijakan masing-masing. Artinya tidak ada keseragaman di seluruh dunia. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kedua terkait dengan kasus yang Ibu berikan untuk penugasan pada pertemuan kali ini, yaitu ketika Anda mau memberikan jawaban, itu teorinya terkait dengan materi pada slide ke-9 dan slide ke-10. Apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan Anda bisa mencari beberapa referensi lain yang ada di Mbah Google. Jadi intinya adalah bagaimana nanti dari kasus yang Ibu berikan, Anda bisa menentukan siapa-siapa sebagai PCNS, HCNS, ataupun TCNS. Demikian penugasan yang Ibu berikan. Semoga bisa memberikan gambaran yang cukup jelas. Terima kasih. Selamat bekerja.